Selamat pagi, salam jumpa kembali bagi kita semua jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus dimanapun berada. Hari ini Kamis 24 Juli 2025, kita akan mendengarkan firman Tuhan renungan hari ini. Namun marilah lebih dahulu kita bersatu dalam doa. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari anaknya Yesus Kristus menyertai kamu sekalian. Amin. Firman Tuhan bagi kita hari ini tertulis dalam Injil Yohanes pasal 1 ayat 45 sampai dengan 47. Demikian firman Tuhan. Filipus bertemu dengan Nathanael dan berkata kepadanya, "Kami telah menemukan Dia yang disebut oleh Musa dalam kitab Taurat dan oleh para nabi, yaitu Yesus, anak Yusuf dari Nazaret." Kata Nathanael kepadanya, "Mungkinkah sesuatu yang baik datang dari Nazaret?" Kata Filipus kepadanya, "Mari dan lihatlah." Yesus melihat Nathanael datang kepadanya, lalu berkata tentang dia, "Lihat, inilah seorang Israel sejati, tidak ada kepalsuan di dalamnya." Dapot si Filipus ma si Nathanael jadi didok ma madok ibana. Nunga jupang hami ibana na nidok ni si Musa di surat ni Patiki, jalan na pinabuan ni aka panurangin, ima Jesus, anak ni si Joseph na siyan huta Nazaret. Dungi didok si Nathanael ma madok ibana, tu terbayang ma ro na denggan siyan huta Nazaret, jadi didok si Filipus ma Roma ho mernida. Demikian firman Tuhan. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, iman sejati tidak lahir dari sekedar pengetahuan atau ajaran semata, tetapi dari perjumpaan pribadi dengan Kristus. Inilah yang dialami oleh Nathanael ketika ia awalnya meragukan bahwa sesuatu yang baik bisa datang dari Nazaret. Namun ketika ia datang sendiri kepada Yesus dan mengalami secara langsung siapa Yesus itu, barulah ia tumbuh imannya. Perjumpaan itu mengubah sikap dan pandangannya dari ragu menjadi percaya. Ia mengajarkan kita bahwa iman bukan hanya soal mendengar, tapi juga mengalami. Filipus berperan penting dalam memperkenalkan Yesus kepada Nathanael. Ia tidak memaksa, tidak hanya berkata, "Mari dan lihatlah." Sikap ini mencerminkan cara yang baik, cara yang bijak dalam bersaksi, mengajak orang lain untuk mengalami sendiri siapa Kristus. Banyak orang hari ini membutuhkan dorongan sederhana seperti itu, karena iman seringkali tumbuh bukan melalui debat, tetapi melalui perjumpaan pribadi dengan kasih dan kuasa Tuhan. Peran kita adalah menjadi penjembatan, bukan hakim, menjadi pemberi undangan, bukan penghakim kebenaran. Jemaat Tuhan, Yesus menyambut Nathanael dengan mengenalnya secara mendalam. Bahkan sebelum mereka berbicara panjang, ia berkata, "Lihat, inilah seorang Israel sejati. Tidak ada kepalsuan di dalamnya." Ini menunjukkan bahwa Kristus mengenal hati setiap orang. Tak ada yang tersembunyi baginya. Ini menjadi penghiburan dan sekaligus tantangan. Penghiburan karena kita dikenal dan diterima, tantangan karena kita tidak bisa menyembunyikan kepura-puraan. Ketulusan hati adalah jalan untuk mengalami kedalaman relasi dengan Yesus. Akhirnya pertemuan dengan Kristus menghasilkan perubahan dalam hidup Nathanael. Ia bersaksi, "Rabi, engkau anak Allah, engkau raja orang Israel." Ini adalah pengakuan iman yang lahir bukan dari desakan, melainkan dari keyakinan yang tumbuh melalui pertemuan dengan Yesus. Kita pun diundang untuk mengalami hal yang sama. Iman yang hidup dan bertumbuh bukan hanya hasil tradisi atau warisan dari leluhur orang tua kita, tetapi buah dari perjumpaan pribadi dengan Kristus yang hidup dan mengenal kita. Maka bukalah hati dan izinkanlah Kristus menumbuhkan iman melalui perjumpaan yang nyata dalam kehidupan kita sehari-hari. Berbahagialah mereka yang telah mendengarkan firman Tuhan dan memeliharanya dalam hidupnya. Amin. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus menyertai kamu sekalian. Amin. Selamat beraktivitas untuk hari ini. Tuhan Yesus senantiasa memberkati dan menyertai kita semua. Salam. Oh, Jesus,
kasih